Nah itu selang sebulan dari mualaf tuh akhirnya kan ketahuan juga kan. Jadi pas ketahuan itu kita sholat lah di rumah. Ya kena siksaan sih, kena gitu. Iya mas. Ya Kena Allah. siksaan kita selama sholat gitu ya. Fisik tuh. Fisik. Saya ke masjid, jadi orang tua tuh selalu nungguin di depan masjid tuh mas. Oh gitu. Iya. Orang tua nyamperin ke masjid, jadi kita pada sholat zuhur nih kan, Iya, posisi orang tua tuh di luar gitu mas, jagain, bukan jagain sih, maksudnya nungguin kita nih, ngeliatin. Mau ngapain? Nggak tak, jadi nungguin kita dibawa pulang nih. Nah di rumah baru kita Siksa. disiksa, diomelin segala macam, pukulin. Ya Allah. Terus inti kamu masuk Islam apa? Ya itu inti saya nyari Tuhan. Lemon di Kristen gak ada Tuhan. Bingung saya di Kristen. Tuhan saya 2, saya bilang gitu. Mending saya di Islam ngurusnya cuma 1, saya bilang gitu. Berdoa cuma 1 Tuhan, saya bilang gitu. Iya. Oh chat. Iya, halo pendeta, gimana kabarnya? Sehat, saya bilang gitu. Apa sehat kah? Saya bilang gitu. Dia bilang, puji Tuhan sehat, gitu dia gitu. Puji Tuhan sehat. Terus saya jawab, alhamdulillah kalau sehat, gitu. Terus sudah ketemukah jawabannya Pak Pendeta? Saya bilang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Apa kabar sahabat wakaf semuanya dimanapun Anda berada? Di musim kemarau seperti ini, tentunya kita harus menjaga stabilitas tubuh ya. Salah satunya adalah dengan memperbanyak membaca Al-Quran ya. Jadi walaupun panas-panasan ya, karena tidak lebih panas dari saudara-saudara kita yang ada di Palestina, di Gaza yang sedang dilanda peperangan di sana. Mudah-mudahan kita doakan saudara-saudara kita di sana segera terlepas dari segala macam atau bentuk penjajahan, dan semoga orang-orang Zionisme itu segera bisa diusir dari tanah Palestina. Karena sebenarnya yang jadi masalah itu bukan orang Yahudinya ya, tapi adalah orang Zionisnya. Karena dahulu Yahudi, Kristen atau Nasrani dan Islam itu hidup berdampingan dengan damai di tanah Palestina. Tapi setelah adanya orang-orang yang mengusung ide Zionisme, pecah di situ, pembunuhan, pembantaian anak-anak kecil, orang tua dan perempuan terjadi di sana. Tapi kita hari ini tidak akan membahas itu. Kita coba akan tetap membahas tentang kisah mu'alaf. Masya Allah, luar biasa saudara-saudara dan sahabat semuanya. Insya Allah hari ini kita akan membahas kisah mu'alaf bersama saudara kita juga. Beliau dari Bekasi ya, Masya Allah, masih muda. Dan kabarnya beliau ini masuk Islamnya itu masih muda juga ya, masih sekolah gitu kan. Sempat juga tidak disetujui sama orang tuanya ketika bermu'alaf. Seperti apa kisahnya, kita langsung tanya saja sama Mas atau Bang ya, Bang Ginting ya, karena keturunan dari Batak ya. Betul, betul. Assalamualaikum Bang Ginting. Waalaikumsalam mas. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Kok kayaknya lemas banget? Enggak mas, emang begini orang. Emang begini? Emang begini. Alhamdulillah ya sekarang ya udah Alhamdulillah. jadi muslim. Udah berapa lama jadi muslim ya kira-kira? Dari 2016? 7 lah, jalan ke 8 kayaknya. Jalan ke 8 ya? Udah lama, lumayan ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Nah kita pengen tahu antum itu masuk Islamnya itu gimana tuh? Karena saya pengen tahu apakah dari kecil, dari TK, apa dari SD. Nah itu kan ada prosesnya tuh ya. Betul, betul. Nah prosesnya itu yang pengen kita tahu ya, karena gimana ya, proses itu adalah suatu hal yang berharga buat setiap manusia gitu kan. Ketika dia sudah mencapai suatu tujuan yang memang tujuan itu menjadi kebaikan buat dia. Nah gimana ceritanya nih Bang Ginting? Nah untuk awal sih ya dari kelas 1 SD sih mas. Kayak tertariknya itu dengan dengan doa-doa sebenarnya. Dari kita awalan kita masuk ke sekolah, terus pulang dari sekolah juga kan kita ada baca-baca doa, namanya juga sekolah umum negeri ya. Itu juga baca-baca dari agama Islam sendiri bacaannya. Saya juga lupa untuk bacaannya, yang pasti ada Al-Fatihah sama
sama 2 lagi saya juga lupa. Doa ini kali doa mau belajar kali ya. Iya kayak gitu. Jadi kayak adem gitu aja mas. Adem. Terus ya dari situlah kita nyari tahu tentang Islam, kayak gimana sih Islam tuh kayak gimana gitu. Akhirnya nyari tahu pas di kelas 4 lah awalnya itu yang saya bilang tuh izin ke orang tua. Cuman ya gitu, boleh pindah agama tapi asal angkat kaki dari rumah. Gitu? Iya. Cuman kan kayak kita mikir lah, masih kecil belum ada apa-apa, mau numpang hidup sama siapa gitu kan. Dan akhirnya kita merenungkan itu maksudnya mengurungkan niat kita sambil nyari tahu Islam itu kayak gimana. Terus di kelas 6 lah baru kita kayak membandingkan antara Alkitab sama Al-Quran nih. Berarti antum tuh kelas 6 udah mencoba ngebandingin antara Islam dan Kristen ya? Iya, betul. Nah, gimana ceritanya tuh? Ya kita kayak menggunakan logika aja gitu mas. Kayak di Kristen kan ada yang namanya Allah Bapa dan Yesus, betul kan? Terus di Al-Quran cuman cukup Allah aja gitu kan. Nah kita masih bingung tuh. Cuman kan kalau di Alkitab kayak menunjukkan Tuhan kita tuh 2. Kita bukan mau ngejelekan, tapi itu emang kenyataan di Alkitab tersendiri gitu kan. Ada Allah Bapa dan Yesus sendiri gitu kan. Kayak bingung gitu, Tuhan kok 2, sebenarnya Tuhan tuh ada berapa gitu kan. Terus pas pindah, maksudnya bukan pindah sih, kayak ngebandingin di Al-Quran. Sedangkan di Al-Quran tuh cuman Allah aja. Nah, sedangkan Allah itu juga kan mengakui, bukan diakuin ya. Maksudnya mengakui. Kayak sembahlah aku ya, sembahlah aku karena akulah Tuhanmu gitu kan. Itu di Al-Quran tuh ya. Sedangkan Yesus tuh kayak enggak ada gitu mas. Kayak itu enggak ada di Alkitab. Enggak ada. Adanya kalau engkau ingin menemui Allah Bapa, harap melalui aku. Nah, sedangkan kita mikir nih Allah Bapa ini siapa? Kayak gitu mas. Kayak di situ kita ngebandingin lah. Yang benar yang mana sampai kita nyari tahu juga kan. Dan di situ ya masih bimbang juga sebenarnya. Cuman ada teman waktu di kelas 3 SMP itu kayak ngeyakinin lah Islam tuh kayak gini. Islam tuh kayak gini. Ya alhamdulillah tertarik gitu kan. Cuman emang sebelumnya juga emang awalnya udah tertarik duluan kan dari SD itu. Cuman pas ada yang ngebantu ngeyakinin Islam tuh kayak gini, ya dari situ kita mualaf gitu mas. Dia dibawa lah sama teman. Dibawa ya. Itu waktu kelas 6 ya berarti ya? Kelas 6 itu antum mulai perbandingan. Iya, gitu. Sempet nanya-nanya ke orang atau gimana gitu? Kata pernah sih waktu itu ke salah satu marbut masjid kayak nggak salah. Oh gitu. Iya. Jadi pinjem Al-Quran, jadi tanya Al-Quran buat apa gitu kan. Kita mau bandingin Pak Al-Quran tuh sama Alkitab tuh kayak gimana sih kayak gitu. Antum bawa Alkitabnya tuh waktu itu? Bawa Alkitabnya ke masjid? Bawa, betul. Insyaallah. Kayak bingung aja gitu mas. Kan kita hidup tuh kan nyari siapa Tuhan kita kan. Misi kita tuh kan kita buat ke Tuhan kita gitu, misi hidup kita. Cuman kan kita harus tahu nih Tuhan kita siapa sebenarnya gitu kan. Ya dari situlah kita nyari tahu. Nah itu kata marbutnya apa tuh? Dijelasin sama marbut nggak? Enggak. Dijelasin sih kayak nggak dijelasin. Untuk tentang Islam itu nggak dijelasin karena marbut sendiri juga takut salah nyebut atau gimana marbutnya sendiri. Cuman marbutnya itu cuman ngasih tahu ya Islam tuh kayak gini-gini aja gitu. Islam tuh damai, tentram gitu aja. Gak ada nggak ada yang ngasih kejelekan atau apa gitu, nggak ada. Nah setelah di kelas 6 itu, selama antum bisa bisa hadat itu ya, itu antum nyari sumbernya kemana lagi, ke orang-orang atau kemana gitu? Enggak, cukup di masjid dekat rumah aja sih kayak ngeyakinin ya. Cuman pas di kelas 3 SMP itu datangnya teman kayak yang buat ngeyakinin. Ya disitulah kelas 1 SMA dibawa dia di acara, saya juga lupa nama acaranya, pokoknya disitulah saya bersyahadat. Acara mualaf itu ya. Nah di acara mualaf itu antum kenapa tiba-tiba mau? Apa emang udah lama pengen datang atau gimana? Sebenarnya udah pengen mualaf gitu mas. Cuman kan waktu kelas 4 SD kan kita mikir kan kayak masih kecil nih. Iya. Takut diusir. Nah itu dia. Walaupun diusir juga kita mau hidup sama siapa gitu kan kalau SD. Cuman kan kalau kita SMA kan ibaratnya udah punya teman lah mas. Kita bisa numpang hidup aja sebentar gitu kan, kesini ya, kalau SMA kan. Iya. Kalau SD kayak kemana ya gitu. Yang ada dibawa ke panti asuhan nanti kan. Iya benar. Kalau nggak panti sosial. Nah itu dia.
Jadi ya udah bersabar-sabar sampai kelas 1 SMA. Jadi pas kelas 1 SMA baru pindah agama. Tapi kan apa namanya, selama itu kan orang tua belum curiga tuh kalau antum pengen masuk Islam tuh? Belum sih, belum ketahuan sama sekali. Ketahuan, ya? Belum. Itu pas ketahuannya ya dicepuin juga sih. Oh gitu? Iya. Sama siapa? Sama teman. Oh, sama teman. Gimana tuh SMA. ceritanya tuh? Jadi tuh kalau SMA kan kita Jumat tuh ada yang namanya pelajaran Kristen gitu kan. Setiap hari Jumat. Ya, orang Kristen gitu. ya. Iya. Itu SMP tuh. SMA terus? Jadi itu saya seminggu full tuh nggak masuk tuh mas. Oh. Bukan seminggu full, 2 minggu full. Nggak masuk. 2 minggu full berarti tuh 2 kali nggak masuk ya? Iya, Okay. 2 kali nggak masuk. Ditanyain dong sama guru kita yang ngajar Kristen tuh, Iya. kayak kemana nih anak gitu Iya. kan. Nah teman saya ngomong akhirnya ke guru itu udah pindah agama dia bu, sholat dia bu, lari dia tadi jam 11:30 gitu. Ngikut temennya. Dari situlah dipanggil saya ke ruang BK. Orang tua dipanggil segala macem. Oh gitu. Namanya sekolah umum kan. Iya. Terus ada juga namanya guru BK kan, guru BK juga orang Batak juga ya mas. Maksudnya bukan orang Batak sih, kita nggak bawa suku deh. Iya, Kita bawanya kayak dia agama Nasrani juga gitu. Terus guru itu malah ngedoktrin orang tua jangan sampai nih anak pindah gitu, ibaratnya gitu mas. Soalnya guru itu ngomong kayak kamu tuh boleh pindah agama tuh di umur sekian, sedangkan peraturan Indonesia aja bebas memilih agama kalau sudah memilih KTP memiliki KTP gitu kan. Nah, saya bilang kok begitu, peraturan dari mana? Iya. Peraturannya mau udah dari sini kok 21 tahun baru boleh pindah agama. Loh, saya dari situ bingung dong. Maksudnya peraturan dari sini dari mana? Dari sekolah? Iya, dari sekolah. Terus saya bilang, ini kan Indonesia, bebas memilih agama. Saya bilang gitu. Bilang gitu. Udah nggak bisa debat, gurunya juga nggak bisa bisa dibilang nggak bisa ngomong lagi lah buat permasalahan umur tuh kan. Akhirnya dia selama saya sekolah saya dipanggil terus mas ke ruang BK, ditunjukin lah orang Islam murtad ke agama Kristen. Oh gitu. Iya, banyak lah videonya, ada lah kurang lebih 10 lah video. Terus saya bilang dia menyesal kan, saya bilang gitu. Siapa? Dia menyesal kan, yang pindah ini kan pasti menyesal. Nggak lama pasti bakalan pindah, saya bilang gitu. Terus dia bilang ini nggak bakal pindah kok, coba cari video selanjutnya dong, part-partnya, jangan kita ambil cuman satu partnya aja yang pas dia pindah. Sedangkan dia aja pas udah tahu Kristen tuh kayak gimana pasti dia pindah lagi ke Islam gitu kan. Dari situlah dicari sama guru, bener dicari. Ya emang pindah-pindah juga akhirnya kan, pindah-pindah juga ke Islam lagi balik. So saya bilang gitu kan. Jadi gimana bu, saya berarti nggak nyesel dong buat milih agama Islam. Saya bilang gitu, saya ledek-ledekan juga. Ya walaupun kena SP terus sih sekolah. Oh gitu. Ya SP terus mas. Dicap bandel lah saya di SMA tuh, karena ada cap SP 3 kali kalau nggak salah. Itu gara-gara antum masuk Islam? Kena SP? Ya SP terus, sama yang ledek guru lah kayak gitu. Itu sekolah negeri apa sekolah? Negeri. Oh negeri. SMA tuh? SMA negeri. Waduh jangan disebutin ini sekolahnya di mana nih, bahaya nih. bahaya. Oh cukup aja, berarti kalau menurut saya itu guru BK-nya ya? Guru BK. Itu nggak fair. Iya kan? Karena kan gini. Iya kan? Karena gini, kebetulan dia adalah Nasrani. Nah, dia dipanggil itu bukan atas dasar ketidakpatuhan tentang aturan sekolah. Betul. Tapi malah ketidakpatuhan yang dibawa agama. Terus sempat tadi antum bilang ngedoktrin ya? Ya, doktrin pakai video-video gitu kan. Ngasih tahu nih video nih orang Islam murtad gitu. Terus ngebilangin ke mamah juga, nih nggak boleh pindah lagi nih, harus tetap di Kristen segala macem. Saya bilang buat apa sih ngomong kayak gitu, ya nggak bakal pindah juga gitu. mau ngomong panjang lebar kayak gimana juga nggak bakal pindah gitu. Cuman emang ya namanya ibu-ibu kan mulutnya nah kayak gitu tuh. Masih ada ya bawel-bawel dikit lah namanya juga. Tapi ibu. Sekolahnya di Bekasi itu ya? Iya di Bekasi ya, dekat rumah. Dekat rumah. Iya, dekat banget. Jangan kasih tahu alamat rumah antum ya. Dia Bekasi bahaya aja. Ini soalnya. Jadi antum itu kayak berusaha membela bahwa
pilihan saya itu benar. Iya, betul. Padahal dia udah ngasih tentang kesalahan-kesalahan Islam. Iya. Gitu. Itu selama berapa lama itu? Ya, selama saya sekolah, Mas. 3 tahun. Dari ya 2,5 tahun lah, kan saya masuk tuh semester 2 kelas 10. Oh, 2 tahun. Iya, 2,5 tahun lah. Itu sering dipanggil tuh. Sering, Mas. Cuman untuk urusan itu. Iya, udah bahan BK saya, Mas. Udah tahu orang BK juga kalau kamu lagi masih gitu. Emang yang manggil siapa? Guru BK-nya atau guru BK-nya langsung? Kok jadi, guru BK bisa manggil gitu? Dasarnya apa gitu? Ya karena saya pindah agama itu, Mas. Mungkin ibu itu bilang domba yang hilang. Ya, domba yang hilang, betul. Bisa bilang gitu ya, makanya dia berusaha buat ngebalikin saya ke Kristen dengan caranya kayak gitu. Tapi ada ini nggak sih unsur dari orang tua yang minta guru BK-nya? Nggak ada sih. Nggak ada ya, berarti pure dari guru BK-nya. Iya, itu. Pure dari BK-nya. Untuk masukin lagi antum ke Kristen gitu? Nggak ada, kalau dari orang tua nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Cuman kalau untuk usaha sendiri dari guru BK-nya full itu. Full ya? Iya, cuman kalau dari orang tua sih nggak ada sama sekali. Orang tua mah sebenarnya gimana ya, masih orang tua juga kayak cuek-cuek aja gitu kan. Mau anaknya gimana cuman kan ada hasutan dari orang-orang gitu. Iya. Ya jadi orang tua ya kayak nahan saya aja gitu, jangan sampai saya pindah ke Islam gitu kan. Cuman gimana, kita udah niat dari hati mau pindah ke Islam kan. Iya. Tapi malah ada tantangan lah, namanya juga tantangan. Kita ujian lah ya, ujian. Ya kita hadapin aja. Iya, soalnya saya baru tahu nih. Saya nggak tahu ini masuk ke dalam ranah penyelewengan kewenangan atau gimana, saya nggak tahu ya terhadap satu agama gitu kan, atau gimana saya nggak tahu. Yang jelas kalau misalkan gini, kalau saya nih sebagai seorang spesialis, katakanlah spesialis bikin mobil gitu kan, tetapi saya nyuruh atau menggunakan jabatan saya itu sebagai bukan spesialis mobil, itu kan menyalahi aturan gitu kan. Betul. Ya mudah-mudahan ibu BK ya, ibu BK itu bisa dikasih hidayah lah ya sama Allah ya. Amin. Biar ngikut dia pindah kan. Iya, betul. Karena kan ya ini kan nggak pernah diangkat ke publik ya. Ya mudah-mudahan sih publik nggak bisa ya memaafkan lah istilahnya gitu. Karena kan ini kalau menurut saya penyalahgunaan wewenang gitu kan. Saya juga nggak permasalahin sih, itu masalah kan? Sepele soalnya. Iya. Nggak, ya urusan dia dah gitu. Iya. Gitu. Cuman khawatirnya di tempat lain jadi modus yang sama. Nah itu kan urusan masing-masing aja, Mas. Jadi kita nggak usah ngurusin. Yang penting kayak kita berusaha ya bodo amat gitu. Iya. Berusaha bodo amat lah, ibarat bahasa kasar gitu kan. Iya. Karena itu masalah kecil lah, buat apa kecil. Juga dipergede gitu. Iya. Ya, soalnya kan 2 tahun lebih kan antum dipanggil bolak-balik kena SP pula. Iya. Pengen di DO juga kan, sempet kan? Gara-gara kalau DO sih enggak sih, Mas. Cuman SP karena kan aja. Banyak yang nge-backup juga guru-guru. Oh gitu? Iya, yang tahu. Jadi nggak bakal di DO. Guru agama Islam gimana waktu itu? Agama Islam. Kan antum kan di daftar sekolahnya kan agamanya Kristen tuh. Iya. Terus tiba-tiba antum kan berpindah. Kabar mualaf itu. Mualaf. Terus gimana tuh tanggapan guru agama Islam? Biasanya dia kaget sih, Mas. Awalnya juga kaget. Kaget ya? Karena kan kita nggak ada omongan apa-apa, tiba-tiba loh kok ini anak udah Islam gitu kan. Ikut sholat gitu. Iya, kan? kok ikut sholat gitu. Nggak ada kabar, ya kaget aja, mungkin shock dianya juga. Termasuk gurunya Islam ini nggak laki apa perempuan? Laki ya, perempuan juga ada sih. Nah, guru-guru ini yang nge-backup antum juga nggak? Nge-backup juga, ya buat apa dikeluarin tentang cuma masalah agama gitu kan? Oh gitu. Iya kan, kita di sini buat ngedidik perilaku dia, akademik dia segala macam. Ya cuman agama, kenapa harus dikeluarin? Yang gitu minta kan? dikeluarin siapa? Itu karena kita dapat SP banyak itu, Mas. Oh jadi guru-guru ini ngebela antum untuk jadi tidak kan, dikeluarin. Iya, jadi kan kita dapat SP banyak ya karena kita nyeleneh gitu, Mas. Kita nyeleneh cuma sama satu orang itu aja. Iya. Kita karena apa ya? Karena saya nggak mau memperbesar itu masalah, makanya saya nyeleneh aja gitu kayak sama dia tuh kayak yang ledek-ledek aja sih kayak gitu. Iya, nyelenehnya itu dalam arti antum mempertahankan keimanan antum kan? Bukan mempertahankan juga sih, Mas. Kayak ini masalah ini udah cukup di sini aja, nggak mau memperbesar lagi gitu, nggak mau memperluas lagi gitu. Iya. Cuman dia kan berusaha memperluas, sayanya tuh nggak mau nyeleneh, dapatlah SP.
maksudnya berusaha memperluasnya itu adalah bahasannya tetap itu tadi. Iya, tentang agama lagi. Agama tadi kan. Iya, makanya saya bilang saya nyeleneh lah daripada saya masih ngebahas ini, karena kan saya capek juga buat bahas agama. Apa topik yang perlu yang dikeluarin lagi buat ini, sedangkan itu kita udah ngeluarin topik semuanya nih tentang Islam kayak gini. Sedangkan dia masih berusaha, tapi saya udah kehabisan topik, mau ngapain lagi. Jadi mending nyeleneh aja daripada memperluas masalah kan. Saya mending nyeleneh aja. Jadi bikin masalah baru aja gitu Mas. Daripada kita masalah cuma satu titik, ya mending bikin masalah satu lagi aja. Iya. Jadi pokoknya ada satu guru yang dalam tanda kutip ya memusuhi antum dari segi agama. Tapi ada banyak guru yang ngebelain antum di sana yang untuk banyak tentang agama juga gitu kan, baik itu guru agama Islam, guru-guru yang lain gitu kan. Ya. Tapi di sana kejadian itu nggak sampai besar kan, nggak kan waktu itu? Nggak sampai besar. Cuma karena ya saya doang. Karena di sayanya ya dia dengan alasan nggak, kok dia bukan dengan agama tapi sikap dia dengan saya gini. Alasannya gitu. Begitu. Ya. Padahal kan munculnya tindakan nyeleneh antum gara-gara agama yang dipermasalahkan sama dia kan. Wah, ini mudah-mudahan guru BK-nya nonton ya. Jadi biar bisa dapat inilah penjelasan real gitu. Kenapa antum waktu itu begitu gitu kan. Dan mudah-mudahan juga biar bisa dapat hidayah dari video kita ini. Amin, pindah Islam ya, pindah juga ya ke Islam ya, Masya Allah. Nah kemudian syahadatnya itu di mana waktu itu? Saya juga lupa nama masjidnya. Pokoknya Bekasi lah ya. Bekasi Barat dah. Bekasi Barat ya. Iya. Di satu masjid, antum diajak sama teman antum itu ya di sebuah acara. Iya, betul. Terus abis itu antum didorong untuk syahadat. Ya, selesai Isya, terus ada acara apa itu ya, saya juga pokoknya tentang ceramah tentang Islam itu, tentang mualaf lah. Selesai acara itu saya mualaf di situ langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat selesai acara itu. Wah, baru di situ. Itu nggak ada ini ya, maksudnya yang udah lama ditunggu nih kayak gini gitu ya? Nggak gitu ya? Nggak. Cuman kayak ada apresiasi sih buat diri sendiri gitu Mas. Kayak, Masya Allah. Senang banget sih gitu. Gitu ya, senang ya? Sampai juga terharu, maksudnya nangis gitu Mas. Sempet nangis waktu itu? Nangis ya karena kita bukan pas kita tuh baca kalimat syahadat tuh susah Mas, berat rasanya itu kan. Cuma saya nangis itu bukan pas saya baca kalimat syahadat, pas banyak yang meluk sayanya gitu. Nah, itu. Banyak dukungan. Iya, itu saya nangis di situ. Cuma pas waktu baca kalimat syahadat ya jujur aja berat, bener berat. Kenapa tuh? Apa yang dirasain? Kurang tahu juga, kayak rasanya itu berat gitu Mas buat ngebuka asyhadu itu udah salah terus dari awalan. Wah, kayaknya ada gangguin tuh jin. Nggak juga kan nggak rela kan? Bisa jadi. Setan itu kan nggak rela kalau. Bisa jadi. Manusia itu kan syahadat nggak rela dia. Cuman kalau buat ngucapin itu yang bener-bener sulit, berat gitulah. Bukan sulit tapi lebih ke berat buat ngucapinnya, buat ngeluarin kata-katanya. Setelah itu plong kan? Setelah itu plong. Pas ketiga kalinya lancar langsung asyhadu alla ilaha illallah gitu. Langsung lancar. Pas pertama kedua itu emang gugup ya. Gugup berat aja buat ngucapinnya. Padahal tuh udah dibantu eja kan sama ustadznya yang mau mualafin saya kan. Tetep aja berat juga buat ngucapinnya. salah terus. Tapi akhirnya kan alhamdulillah. Nah itu berarti selepas syahadat, sholat pertama kali sholat apa tuh? Subuh. Selepas syahadat nih. Iya. Subuh ya, terus iya sih subuh pertama kali. Nah, antum kan selama ini kan pencarian sebelum syahadat itu kan lama tuh, panjang tuh prosesnya kan. Itu sempet ngakuin sholat. Kalau baca Quran pasti kan antum kan perbandingan kan. Oh, sholat pernah gitu, nyoba-nyoba gitu. Nggak pernah sih kalau. Nggak pernah ya. Iya. Paling cuman baca-baca Quran aja ya. Nyari tahu aja iya. Yang saya dapat di situ aja. Cuma pas pertama kali sholat ya di itu subuh itu ya. Hampir ketahuan lah. Nah masuk iya, hampir ketahuan sama orang tua karena kita kan masih takut ya kan Mas. Iya. Oh, jadi, ini orang tua belum tahu nih. Belum tahu. Selepas kita baca syahadat sampai rumah tuh orang tua belum tahu kalau kita Islam, belum. Jadi sampailah kita rumah istirahat tidur kan. Sampai subuh itu kita bangun sholat subuh, kita kunci tuh kamar. Nah, orang tua tuh bingung kok bisa ya, maksudnya tumben nih anak kunci kamar. Jadi getok-getok lah dia. Saya dipikir sayanya kenapa-napa,
Malah posisi saya udah bangun lagi sholat itu, cuman saya diem aja pura-pura. Pokoknya sampai kelar saya sholat, beresin barang segala macam, saya buka kunci, pura-pura abis bangun tidur gitu, pura-pura kenapa gitu nanya. Tumben banget dikunci, soalnya kan biasanya kita subuh tuh nganter orang tua ke pasar kan mas, belanja buat apa namanya, belanja kebutuhan orang tua buat jualan di pasar gitu. Jadi kayak orang tua tuh ngebangunin terus setiap subuh. Makanya tumben banget nih anak kok dikunci gitu. Iya. Masih takut. Nah itu selang sebulan dari mualaf tuh akhirnya kan ketahuan juga kan. Jadi pas ketahuan itu kita sholat lah di rumah. Ya kena siksaan sih, kena gitu. Iya mas. Kena siksaan kita selama sholat gitu ya. Fisik tuh? Fisik. Mau itu tangan, kaki, kena. Diapain aja? Ya ringan tangan lah kayak gimana tuh mas. Biasanya kayak ditonjok? Tonjok juga pernah, ditampar. Pipinya? Tampar? Ditendang pernah? Pernah juga. Allahu Akbar. Dipakai alat-alat nggak pernah? Selang? Iya. Astagfirullah. Kayak gitu. Jadi kayak ya udah biasa juga sih ngalamin ini, cuman sabar ya. Sabar aja. Iya, nggak pernah ngambil dendam, nggak pernah, cuman kayak ya Allah gini amat cobaan gitu. Nah, tapi kok antum kan masih tetap ini yakin sama Islam gitu. Padahal kan udah disiksa tuh sama orang tua. Iya, buat apa juga pindah mas. Kita udah dapet jalan yang bagus tapi malah malah milih jalan yang jelek lagi gitu. Ya buat apa? Insyaallah. Gitu. Jalan kita udah diperbaiki nih, udah halus nih, ibarat aspal gitu ya. Tapi malah minta ke aspal bolong-bolong ya buat apa gitu. Mending ke aspal halus aja. Berarti antum selama pencarian itu sudah kuat betul ya bahwa ini adalah jalan yang halus nih gitu. Daripada jalan yang bolong-bolong. Iya gitu. Nah itu siksaannya terjadi waktu kapan aja? Apa waktu sholat doang kah atau gimana? Sholat aja sih mas. Sama saya ke masjid, jadi orang tua tuh selalu nungguin di depan masjid tuh mas. Oh gitu. Iya. Orang tua nyamperin ke masjid, jadi kita pada sholat zuhur nih kan, posisi orang tua tuh di luar gitu mas, jagain, bukan jagain sih, maksudnya nungguin kita nih, ngeliatin. Mau ngapain? Nggak, jadi nungguin kita dibawa pulang nih. Nah di rumah baru kita disiksa, diomelin segala macem, pukulin. Ya Allah. Omelannya gimana sama orang tua? Omelannya kayak kamu nih kok nggak nurut sama orang tua katanya gitu kan. Lah kok nggak nurut, kita bilang. Nggak nurutnya dari mana, kita bilang. Terus orang tua bilang, ya kamu kenapa pindah agama dari Kristen ke Islam? Itu kan agama turunan. Nah dari situlah saya mikir, kok agama ada ya turunan? Saya bilang gitu. Ini termasuk aneh nih. Agama kok turunan? Sejak kapan agama turunan? Setahu saya kan agama tuh pilihan kan? Iya betul. Tapi pas orang tua ngomong agama keturunan, sejak kapan nih? Sejak kapan ada namanya agama keturunan? Nah saya di situ bingung. Loh, nanya tuh ke orang tua apa enggak nanya ke orang tua, kayak nanya maksudnya kayak ada juga cerita keanehan terus saya buka YouTube, apakah betul agama itu keturunan ya gitu. Cuman emang nggak ada agama itu keturunan, nggak ada. Agama itu kan emang pilihan betul pure. Ya Kristen pun juga ngomong agama itu pilihan, nggak ada itu agama yang namanya keturunan. Ya dari situ saya mikir keanehan. Akhirnya bisa ngejawab lah orang tua mau kayak gimana juga, orang tua juga akhirnya cuek gitu. Berusaha untuk ini ya cuek ya. Nah, terus nggak lama juga kan saya ngerantau tuh ke Kalimantan. Ya dari situlah kita bisa bebas mas, mau sholat kayak gimana juga. Oh iya, alhamdulillah ya. Iya, udah bebas ya dah. Kita ngerasain bener-bener bebas tuh pas ngerantau aja sih. Ngerantau. Iya. Cuman pas di rumah tuh kayak buat ngelakuin sholat tuh sebenarnya bebas, cuman ada lah pemantauannya juga gitu. Dari kayak kalau ketahuan ya siksa lagi gitu kan. Siksa lagi ya. Iya, cuman ya cuek aja saya bilang. Itu berapa lama itu antum dapat siksaan di rumah sama orang tua itu? Ya dari selepas sebulan saya baca syahadat itu mas, sampai saya lulus juga. Oh. Iya. 3 tahun? 2 tahun? 2 tahun. Bisa dibilang 2 tahun. 2 tahun. 3 tahun lah. Karena kan saya gap year tuh kan, untuk daftar itu kan 3 tahun lah bisa dibilang. Pas di tahun keempatnya kan saya langsung masuk ke Barak Taruna tuh. Masuk ke pelayaran di Cirebon. Nah itu juga ya ada namanya ya konflik juga sama senior.
sama senior juga ada konflik juga karena saya ngakuin saya mualaf, saya bilang gitu kan. Terus Orang yang namanya senior kan, kayak nggak seniornya Kristen. nggak terima, diomongin lah. Dia wataknya keras memang Mas, ngomongnya keras. Orang ini juga, orang Batak juga. Iya, Batak. Dia ngomongnya keras kan. Iya. Kalau mau ngomong keras ya udah, ayo kita ngomong keras-kerasan. Iya. Ada yang nggak terima lah juniornya. Ini senior saya, kenapa kamu bentak-bentak? Iya. Yang ngebentak duluan siapa? Saya bilang gitu. Kecuali dia ngomong halus, kita lawan dengan halus. Kasar ketemu apalagi kasar. masalahnya kan iya, agama kan. Apalagi permasalahan agama. Kalau dia ngomong dengan kasar, salah saya ngomong kasar sama dia. Saya bilang gitu. Kecuali dia ngomong halus dari awal, saya pasti balas dan halus. Cuman dari berarti dia nggak ngomong dengan halus tuh? Wih, boro Mas. Kamu ada bahasa-bahasa kasar lah ya, binatang. Kamu gini, bisa-bisa kamu pindah agama gini. Loh, dari situ lah saya udah nggak seneng. Ya sempet sih memang, ya namanya kayak apa ya? Kita awalnya bandel gitu ya. Tiba-tiba dibangkitin lagi bandelnya gitu kan. Padahal pengen bener kan. Iya. Kan malah digituin. Cuman kan digituin lagi ya. Walau kita udah nggak ada rasa sakit lagi Mas. Maksudnya mau dipukul kayak gimana juga udah gak ada rasa sakit, karena di rumah pun kita udah disiksa. 3 tahun itu iya, Allah. Full 3 tahun full kita disiksa kan. Jadi kalau emang gak suka, kita bilang gitu. Kalau emang gak suka kalian berdua, kita lepas sama meter, selesaikan secara laki, saya bilang gitu. Kamu di Islam diajarin kayak gini? Ya enggak. Kamu dengan, saya bilang tadi apa? Kamu halus, saya lebih halus. Kamu kasar, saya lebih kasar. Saya bilang gitu. Iya. Kalau nggak terima, ya udah lepas sama meter, kita keluar. Ya. Biar senior yang lain nggak tahu kalau kita kenapa-napa. Iya. Gitu. Saya bilang gitu. Dia nggak terima, nggak mau. Nggak mau. Iya. Saya bukan ibaratnya takut apa nggak mau 2 lawan 1, enggak. Karena saya ya buat apa juga sih? Iya. Kalau dia bisa sopan, ya kita pasti bisa sopan juga Mas. Kayak kita nih ngobrol sopan, pasti saya juga awalnya sopan gitu kan. Nggak mungkin lah songong langsung kan. Kecuali dia songong, langsung aja kita songongin balik gitu kan. Artinya di kompleks pertarungan itu juga apa namanya, ketegangan itu terjadi karena agama. Padahal di Islam itu kan nggak pernah kayak begitu kan. Iya. Kalau lu murtad gitu ya, kan, silakan aja gitu kan. Cuman kan kok ini sampai begini ya, gitu ya? Itu dia. Ada apa gitu kan. Mungkin. Nah sekali lagi sekolah taruna jangan dikasih tahu. Mungkin mikirnya itu sih Mas, kayak apa ya, domba yang hilang lagi ya. Dan itu kan emang posisi pengurusnya juga Mas, kayak apa ya, ada staffnya lah buat ngurus kan. Cuman kan kita cuek aja sih, bodo amat. Tapi waktu daftar itu antum masih tertulis Kristen ya? Karena kan KTP kan Mas. Iya KTP jadi pakai Kristen. Jadi ya udah. Pas ditanya, kamu Kristen gitu? Enggak, saya bilang gitu. Saya malah. Wah langsung marah tuh. Enggak. Jadi adalah kita yang namanya Kristen kan kumpulin tuh Mas. Iya. Dilihat kan. Karena saya nulisnya Kristen, saya ngikut lah ke bagian Kristen. Saya ngikut lah perkumpulan ini. Jadi kita ada acara namanya ibadah pagi jam sekian. Iya. Saya ikutin Mas seminggu full. Saya ikutin ibadah, kurang menarik. Ya karena buat apa nyanyi gitu kan. Karena tuh udah syahadat kan itu kan. Iya, udah. Di situ saya juga cuek aja gitu Mas. Iya. Saya selesai dari situ saya langsung sholat di kamar saya sendiri langsung sholat. Karena kan saya emang mau gimana ya, mempelajari lagi gitu kan. Kristen tuh apa yang dia tentang bahas. Kalau Islam kan yang kita tahu kan bahasanya tentang ini gitu kan. Kalau Kristen kan kadang beda Mas. Iya. Untuk pembahasan dia khotbahnya tuh pembahasan tuh beda pastinya. Oke, saya bilang coba ikut seminggu full. Cuman sholat subuh di barak di kamar. Saya ikut kok gini lagi ya. Saya senyum sendiri ya gitu Mas. Saya nggak pernah ngalamin yang namanya gereja ya, nggak pernah gitu kan. Dulu nggak pernah. Karena udah keburu tertarik sama Islam itu tadi ya. Gak juga sih Mas, walaupun kita nggak tertarik juga orang tua juga nggak nuntut kita ke gereja. Iya. Kayak dari awal juga emang nggak seru aja. Tapi pernah ke gereja dulu waktu Kristen. Cuman emang tidur
Iya, jadi gini, ini agak rancu nih. Ketika antum masih Kristen, orang tua itu nggak memerintahkan antum untuk ayo ke gereja, nggak kayak orang Islam nih. Orang Islam kan ayo ke masjid gitu kan. Tapi ketika antum jadi Islam, jadi Muslim atau masuk Islam, orang tua malah kamu ngapain masuk Islam? Malah dipukulin. Yang paling parah dipukul pakai apa? Waktu itu? Kayu sih. Kayu pernah? Kayu. Badannya tuh? Badan. Ada bekasnya nggak sih? Bekasnya udah hilang sih mas. Udah hilang, tapi nggak permanen kan? Enggak. Karena kan ada pengecekan ini kan fisik kan fisik waktu masuk sekolah taruna itu. Iya. Jadi ya pasti cek emang udah nggak ada lah. Udah nggak ada ya? Nggak ada. Makanya aneh, saya juga aneh. Gitu. Iya. Orang tua aja jarang gereja tapi teh nahan. Ya itu makanya saya bilang orang tua tuh nggak nahan tuh karena ada omongan-omongan dari luar ya. Dari luar mas. Buat nahan saya itu jangan sampai saya ini masuk sini. Nah gitu. Iya. Jadi kayak ngedorong orang tua tuh udah bilangin anaknya kayak gini, jangan kayak gini kayak gitu. Berarti jadi, bukan atas keinginannya sendiri atau bukan. Jadi kayak kemakan omongan orang aja gitu ya. Iya, sebenarnya orang tua kayak gimana mas ya? Baik gitu kan orang tua. Iya, baik. Udah gitu juga orang tua juga mau dibilang rajin ibadah sih enggak juga. Karena kan orang tua sibuk kerja kan. Iya. Kayak dagang terus bapak juga di luar kota terus jarang pulang gitu kan. Jarang pulang. Nah, yang mau nuntut kita ke gereja juga nggak ada karena udah pada sibuk. Orang tua ibu dari ibu subuh udah berangkat ke pasar sampai siang. Oke. Bapak keluar kota mulu. Nggak ada, iya, jarang di rumah. Itu pun kalau ada di rumah itu paling sehari 2 hari. Dan itu itu pasti di hari kerja, nggak pernah di hari Sabtu Minggu. Kalau Sabtu Minggu tuh pasti di luar. Oh, bukannya ke gereja? Gitu. Ya sih bang, enggak sih kayak apa ya, cuek aja karena ini bukan omongan orang dari orang tua. Bapak sendiri. Iya. Ya itu yang saya cuekin kayaknya. Walaupun saya disiksa di apa juga. Ya ini orang-orang yang sirik aja. Iya. Yang pengen kayak saya tapi nggak bisa gitu kan. Oh, antum anggapnya gitu ya? Iya. Jadi ya buat apa sih ladenin juga orang tua lagi emosi gitu kan? Karena emosinya bukan dari diri dia sendiri gitu mas. Iya, dari orang lain. Dari orang lain. Waduh, bahaya itu. Nah itu dia. Kalau walaupun kita terjadinya emang berantem gitu mas, terjadi berantem, salah di saya juga. Karena itu bukan omongan orang tua sendiri gitu kan. Omongan orang lain. Nah makanya saya mikir kayak udahlah omongan orang lain nggak penting juga karena pasti ada syirik ya kan. Jadi kayak buat apa juga ngeladenin orang tua kayak gini. Iya. Maksudnya orang tua lagi emosi ya udah kita diem aja sampai dia reda. Terus sampai sekarang nih maksudnya selepas saya lepas dari Kalimantan saya balik lagi ke Bekasi malah welcome. Nggak ada maksudnya nggak ada apa ya, nggak ada yang nggak ada gontok-gontokan. Iya, nggak ada gitu, nggak ada marah-marahan, nggak ada apa. Biasa beda aja gitu. Iya, kan? Beda sama waktu SMA kan. Karena waktu SMA kan waktu tenar kita tuh saya pindah agama itu waktu familiarnya di situ tuh. Viralnya di situ ya. Pas saya udah lepas itu kan udah nggak ada lagi tuh yang ngomongin orang tua buat tahan dia udah gitu. Capek kali udah ya. Capek. Kagak mempan. Iya. Dan akhirnya ya udah gini. Jadi orang tua ya udah welcome aja sama anaknya. Tapi orang tua antum yang nyiksa antum itu bapak aja kan? Dua-duanya sih mas. Dua-duanya? Iya. Ya Allah. Dari ibu sama bapak tuh. Dari paman atau apa enggak kan ya? Oh paman enggak. Enggak. Kita juga pasti marah juga. Urusan dia apa kalau paman? Enggak, artinya maksudnya paman ngikut ngomporin nggak gitu orang tua? Kurang tahu kalau di situ ya. Cuman kalau rata-rata sih dari keluarga bapak sendiri emang mayoritas ya Islam. Oh, keluarga bapak? Iya. Ibu ya rata-rata Kristen sih memang. Oh, apa bapak dulunya Islam? Enggak. Bapak Kristen. Dari dulu, dari kecil. Cuman saudara-saudaranya beberapa juga ada yang Islam juga. Saudara bapaknya? Kebanyakan malah. Saudara maksudnya saudara kandung atau? Saudara kandung dari bapak. Oh, adik kakak mungkin ya? Iya, itu ada yang pindah ke Islam.
Oh gitu, Masya Allah. Ibu emang dari ini? Ibu pure. Banyak kan Kristen ya? Iya, pure Kristen. Iya. Berarti bapak marganya Ginting ya? Nah, Ginting. Ibu marganya? Situmorang. Situmorang. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan ya antum bisa mengislamkan orang tua nih. Amin. Niatnya juga begitu. Cuman belum tembus nih ilmu. Belum dites kali. Belum. Dites dulu baru tuh. Antum ngetes dulu, coba ngetes ke orang tua, ajakin dulu ngobrol santai aja dulu mungkin kayak gitu ya. Ada nggak kepikiran ke situ? Udah, sebenarnya udah ngomong. Kita udah bertiga malah Mas ngomong. Oh, ngobrol secara dewasa nih. Iya. Gimana tuh tanggapannya? Jadi nggak ada orang, maksudnya nggak ada dorongan orang lain dari sebelah gitu yang nggak ada. Ya itu enak diajak ngobrol lah Mas. Kayak malah orang tua tuh nanya. Gimana tuh? Islam tuh kayak gimana sih? Oh gitu, Masya Allah. Kan kita ngejelasinnya dia enak. Iya. Ayah juga sama nih, Islam tuh kayak gimana sebenarnya gitu. Malah nanya duanya. Berarti kan kita tuh nggak perlu mikir orang yang sebelum gitu kan. Nggak perlu ribet-ribet kayak gitu ya. Iya, karena udah kelihatan berarti sebelumnya dia yang mukul kita segala macem dan bukan kita masih betah di Islam ya berarti bukan dari dia omongannya. Itu kita pikir. Makanya sampai orang tua tuh juga nanya Islam tuh kayak gimana sih Islam tuh, ya kita tinggal jelasin aja Islam kayak gini, Islam kayak begini, Islam kayak begini, kan cuma simpel aja kita ngejelasinnya kan. Ya sayangnya orang tua cuma nanya tuh, belum ada gerakan. Ada. Kalau ada gerakan lebih enak sih Mas, kayak ayo tuh ajak orang tua gitu kan. Lebih enak, lebih satset lah. Tapi maksudnya untuk obrolan dewasa seperti ini antara antum sama kedua orang tua itu berapa kali? Sering atau? Baru-baru ini sih Mas, sekarang kan baru pulang dari Kalimantan. Oh iya. Berarti nanti kedepannya insya Allah akan lebih sering lagi mungkin ya intens kayak gitu ya. Kalau kita dapat kerja di Jakarta. Mudah-mudahan, amin. Saya doain. Antum dapat kerjanya mudah-mudahan di Bekasi juga biar nggak jauh-jauh kan. Bekasi sih dikit sih Mas, perusahaan pelayaran ya? Iya. Lebih ke Jakarta. Mungkin di Tanjung Priok kali ya. Nah iya. Antum lagi nge-play di situ ya, Tanjung Priok. Iya sih Mas, lagi nge-play cuman belum ada kabar lagi, maksudnya belum ada panggilan lagi kan. Yang penting antumnya doa terus, ikhtiar terus. Iya. Karena kan niat antum kalau misalkan kerja di Jakarta kan dekat rumah, betul kan? Bisa sering pulang ke rumah. Betul, bisa ngebantu orang tua juga. Bisa ngebantu orang tua untuk dari sisi ekonomi gitu kan. Terus sama yang paling penting, antum pengen ngobrol sama orang tua untuk dakwah, gitu kan? Untuk bisa orang tua biar masuk Islam gitu kan? Betul. Antum punya niat ke situ kan, pastinya kan? Betul. Iya, antum kan udah ngerasain kenyamanan, keindahan, pengen ngasih dong ke orang tua. Betul. Ya kan? Karena waktu Kalimantan juga kita nangis juga karena kangen sama orang tua sih pasti kan. Nangis ya di dalam kos sendiri, di pojokan kos sendiri. Nangis ya. Kayak ngebayangin kapan ya bisa ngajak orang tua ke Islam gitu. Masya Allah. Terus kapan ya bisa ketemu orang tua, karena kan kita magang tuh dari Februari sampai September, kemarin baru pulang. Oh, lama juga ya? Iya, karena 2 bulan itu kita pakai buat freelance Mas. Saya pakai buat freelance. Jadi ketahan di freelance sih saya sebenarnya pulangnya. Sebenarnya di bulan Juni itu udah bisa pulang karena ketahan di freelance sampai bulan September. Saya pulangnya di September. Sebelumnya kerja dulu 2 bulan, dipakai kerja dulu. Freelance. Dulu sampai kesel juga sih Mas sama orang tua tuh. Karena buat apa gitu lawan 6 pendeta? Siapa maksudnya lawan 6 pendeta? Kita maksudnya adu argumen sama 6 pendeta. Antum? Iya, sempat kesel juga sama orang tua di situ. Maksudnya antum ditantang apa udah memang adu argumen? Nggak ditantang sih, kayak kita kan orang tua tahu nih, ini kan awalannya ya. Orang tua tahu kita Islam. Iya. Kita disiksa segala macam udah nih kan. Tapi masih kebal nih kita di Islam, masih kebal. Kayak penasaran lah, capek juga orang tua kan pasti. Dibawa kita ke pengurus gereja, ada pendeta terus sama pengurus-pengurus lain lah. Terus Keselnya buat apa sih ngelawan-lawan kayak gini, argumen-argumen lagi. Karena kan saya nggak bisa ngomong, pure nggak bisa ngomong Mas, maksudnya nggak bisa gimana cara ngejelasin itu, nggak bisa gitu. Pasti masih kayak putus-putus bla bla aja gitu. Kayak ya udah akhirnya tanya kenapa pindah agama sama pendeta. Oke, terus gimana tuh ceritanya? Seru nih. Iya, saya bilang aja ya karena dari hati mau pindah gitu. Mau nyari mau milih jalan yang baik buat saya gitu kan. Emang di Kristen nggak baik? Enggak, saya bilang gitu.
Kok kamu bilang begitu? Enggak, ya buktinya saya ibadah tidur, saya bilang gitu. Berarti nggak baik dong saya di Kristen, saya bilang gitu. Kok kamu begini ya, jahat, kamu udah dicuci otak ya sama muslim gitu. Iya, terus enggak, emang otak bisa dibuka, saya bilang gitu. Saya ledekin aja, karena kan saya udah males mas, dari sekolah aja kita udah argumen. Masuk lagi ke pendeta udah makin males. Kayak buat apa sih ketemu argumen gini kan. Jadi ya jawabnya nyeleneh aja gitu, kayak dia jawab ya kita nyeleneh aja gitu. Dia nanya kita nyeleneh aja pakai. Terus inti kamu masuk Islam apa? Ya itu inti saya nyari Tuhan. Memang di Kristen gak ada Tuhan. Bingung saya di Kristen. Tuhan saya 2, saya bilang gitu. Mending saya di Islam ngurusnya cuma 1, saya bilang gitu. Berdoa cuma 1 Tuhan, saya bilang gitu. Kalau ke Kristen cuma ada 2 Tuhan. Bingung saya doanya yang 3 mana? 3 malah kan? 2. Oh 2 ya? 2. Allah Bapa sama Yesus ya? Iya. Roh Kudus enggak ya? Roh Kudus enggak ya? Saya bilang gitu. Saya bingung mau doain siapa, saya bilang gitu. Kalau di Islam kan enak, doainnya cuma 1. Kalau di Kristen saya doain siapa? Ada 2 nih pilihannya, saya bilang gitu. Terus gimana tuh? Kesel nih pendeta nih. Kesel banget tuh saya udah gara-gara jawaban saya begitu. Terus akhirnya pendeta tuh nanya ke intinya. Apa sih kunci surga di Islam? Coba deh di Kristen dulu kayak gimana. Saya penasaran nih. Soalnya saya selama di Kristen saya belum tahu nih kunci Kristen tuh apa. Terus dibukalah tuh ayat apa ya, saya juga lupa, pokoknya kata-katanya Alkitab gitu ya. Iya, pokoknya kata-kata itu, sembahlah aku jika engkau ingin menemui Allah Bapa. Dari situlah saya nyeleneh lagi. Saya jawab, satpam, saya bilang gitu. Kok kamu nggak sopan ya sama Tuhan kita, kamu bilang sopan satpam? Loh jelas, saya bilang gitu. Pak Pendeta itu kan jelas, sembahlah aku jika engkau ingin menemui Allah Bapa. Siapa dia nih? Penjaga dong, penjaga pintu dong. Saya bilang gitu. Penjaga pintu satpam kan rata-rata. Logikanya gitu lah ya. Jadi bukan menjelekan satpam bukan tapi kan emang kita tugasnya lah ya. Tugas satpam kan begitu kan. Cuman kan kayak logikanya kayak gitu, bilang ke pendeta kayak satpam dong. Terus gimana pendetanya? Kamu kok ngejelekin Tuhan saya, kata gitu. Saya bilang, saya bukan ngejelekin. Coba dong tunjukin 1 ayat yang dimana dia mengakui dirinya dia Tuhan. Oh gitu. Ya. Saya bilang gitu. Nah ini jawaban serius nih saya ke pendeta gitu kan. Dicari sama dia. Sampai saya kelas 3 pun gak ada jawaban. Sampai saya itu kelas berapa ya? Setelah syahadat apa? Enggak, itu udah lama juga, mas saya juga lupa itu kejadian itu setelah lulus apa ya, saya juga lupa juga. Pokoknya dia tuh nyari setahun kalau nggak nemu. Terus saya chat. Ya, halo pendeta, gimana kabarnya, sehat? Saya bilang gitu. Sehat kah? Saya bilang gitu. Dia bilang puji Tuhan sehat, gitu dia gitu. Puji Tuhan sehat. Terus saya jawab, alhamdulillah kalau sehat, gitu. Terus sudah ketemukah jawabannya Pak Pendeta? Saya bilang gitu. Nggak ada balasan, cuman dirit. Ya, saya checklist 1, diblokir. Saya samperin lah ke gereja, karena kan kita masih disamperin. Iya, karena kan awalnya saya ditantang. Iya. Saya tuh sifatnya kalau udah ditantang harus tuntas nih. Lo jual gue beli. Iya, harus tuntas. Kalau nggak tuntas sayang nih. Iya. Saya tuntasin di gereja. Gimana ketemu nggak? Sampai itu dari pengurusnya tuh ada 12 orang lah. Dari apa? Dari pendeta sampai pengurus gereja itu ada 12 orang lah. Saya tanya, "Woi, kalian di sini tunjukkan mana kalimat dia yang mengakui dia itu Tuhan." Iya. Nggak ada yang berani, nggak ada yang berani nunjukin. Emang nggak ada kan? Iya, emang nggak ada juga. Makanya mau 10 tahun dia nyari juga nggak bakal ketemu. Sedangkan itu kan revisi semua Alkitab kan. Iya. Yang seharusnya Yesus itu Tuhan jadi Tuhan. Oh, yang seharusnya Tuhan jadi Tuhan gitu. Iya. Karena kan ya adalah permainan antara Yahudi ini kan. Yahudi kan diberikan kepintaran yang lebih lah dari Tuhan kita kan, dari Allah itu kan. Nah dia tuh juga tahu sebenarnya nabi terakhir tuh mau lahir nih, Nabi Muhammad lahir. Nah
di sebelum Nabi Muhammad lahir juga kan sebenarnya Alkitab juga udah diacak-acak nih, revisi segala macam. Nabi Muhammad diganti diganti kata-kata apa gitu, saya juga lupa. Iya. Terus juga banyak juga lah revisi per tahunnya Alkitab juga kan. Iya, banyak, betul. Nah dari situ lah kayak saya bilang sama pendeta, saya ledekin lagi, coba dong kayak gitu, mana nih. berarti pendeta dan 12 pengurus gerejanya itu nggak bisa jawab ya? Nggak bisa. Sampai cuma satu pertanyaan itu doang. Iya. Sampai saya bilang kunci surga Islam, mau menyebutkan syahadat, mau ngucapin 2 kalimat syahadat aja, dia tahan sama pendeta. Oh, antum masih tahu kunci masuk surga Islam syahadat gitu? Karena sebenarnya dia tahu kalau kunci surga itu syahadat, sampai dia aja nahan saya buat ngucapin, karena jangan nanti orang tua, nanti kita yang ada di sini ikut dengan kamu, katanya gitu. Maksudnya ikut dengan agama kamu gitu, katanya. Terus saya bilang, ya masalahnya di mana kalau kalian ikut saya, saya bilang gitu. Emang ada yang mempermasalahkan, saya bilang gitu. Dari situ udah. Itu tuh masih sekolah ya? Saya juga lupa itu, udah masalah lama banget. Iya, berarti kayaknya masih sekolah itu, baru-baru syahadat kan? Enggak, enggak udah ya? lama itu, udah setahun 2 tahun syahadat tuh, saya juga lupa. Oh gitu ya, iya. Iya, pokoknya lupa tuh. Dari situlah saya, masuklah ke pendeta kedua, wah makin kesel lagi kan. Itu gereja yang sama? Enggak, beda. Oh, beda lagi. Beda nih pokoknya, dari GBKP segala macam lah pokoknya. Itu tuh kayak, gereja lagi. Nah, yang kedua nih gimana nih? Sama juga. Sama juga kayak gitu. Iya, sama juga. Pokoknya dari 1 sampai 6 pendeta itu pertanyaannya tuh nggak beda. Sama semua. Semua. Kenapa sih gitu doang. Kayaknya emang disetting begitu kali ya, pertanyaannya sama. Entah. Saya juga bingung tuh. Tapi kan padahal gini, orang tua niatnya nemuin antum ke pendeta kan biar antum dapat bujukan gitu kan, biar balik itu gitu kan. Karena orang tua tuh dapat omongan dari, ya pokoknya nahan saya lah. Dari orang lain ya? Iya, orang tua kan sebenarnya kan nggak mau ngurusin kita kayak gimana, sedangkan kita aja mau hidup lebih bebas saya boleh. Kayak ya maksudnya bebas tuh jangan sampai kita jatuh ke narkoba segala macam, enggak gitu. Cuman kalau bebas ya bebas saya silahkan gitu. Mau kayak gimana juga terserah kalian. Itu orang tua saya kayak gitu kan. Cuman kan karena ada hasutan dari orang lain tuh, makanya iya betul, saya tuh kayak disiksa-siksa atau diapain juga. Ya Allah. Kayak gitulah. Tapi antum hebat loh, ngedebat 6 pendeta sampai ya, karena kan kita juga buat apa Mas, sudah kesel juga. Iya. Dan pembawaannya kan santai gitu kan. Ya, walaupun nyeleneh dikit gitu kan. Tapi nyelenehnya bukan buat kita ngajak dia menantang balik enggak, tapi buat ya lucu-lucuan aja, fun-fun aja gitu kan. Cuman kalau emang dia nganggapnya serius kayak gimana, ya berarti kan dia jelek gitu kan sifatnya. Namanya juga orang tua, maklumin. Tapi sekarang orang tua masih suka ini? Mukul gitu? Enggak kan? Udah enggak ya? Udah enggak, cuman ya paling ada omongan dikit lah. Sholat terus. Gitu. Gereja lah, kan kamu Kristen gitu. Gitu. Iya. Lah aku Islam, aku bilang gitu. Lah aku Islam, sejak kapan aku Kristen, aku bilang gitu. Emang kadang-kadang orang tua udah lupa. Ya begitu. Tapi tetap saya sama teman-teman sahabat wakaf nih doain biar antum dapat kerja di Jakarta. Amin. Biar antum dekat sama orang tua. Amin. Biar bisa menjadi wasilah hidayah buat orang tua antum. Amin. Kan antum kepengen kan barengan di surga sama orang tua kan? Pengen Mas. Pengen banget kan? Banget lah. Anak mana itu yang seorang anak tuh pasti menginginkan yang kayak gitu. Nah, itu jadi misi antum yang paling besar tuh dalam hidup nih. Iya. Karena punya berapa saudara tuh? 4. Masih Kristen semua? Enggak, yang nomor 2 udah nikah. Oh, yang nomor 2 udah nikah. Udah nikah, udah ngikut suami agamanya. Oh, yang pertama sama yang terakhir masih ini ya? Masih Kristen. Nah, jadi nanti kalau orang tua udah syahadat, ya insya Allah 2 itu ngikut lagi. Iya, betul. Dan pahala antum nih selama mereka beribadah tuh, antum tahu kan? Sholatnya dia, antum dapat pahalanya tuh. Ngalir.
Itu pahala jariah namanya tuh. Masya Allah, luar biasa. Bang Ginting. Saya nggak nyangka loh kalau Bang Ginting itu apa namanya pernah ngedebat 6 pendeta, bukan ngedebat apa? Argumentasi. Ya. Adu argumentasi 6 pendeta yang ditantang sama antum kan, nggak bisa jawab gitu kan. Iya. Satu pertanyaan itu doang. Iya. Ke-6-6-nya itu ditanya begitu nggak ada yang bisa jawab. Nggak ada. Bersama beberapa pengurus gerejanya. Dan betul. itu gerejanya berbeda-beda ya. Beda-beda. Masya Allah, luar biasa perjuangan orang tua antum untuk memurtadkan kembali. Cuman gagal terus kan. Gagal terus ya. Tapi saya doakan mudah-mudahan suatu saat siapapun yang menonton video ini yang kenal dengan antum dari kalangan Nasrani itu bisa menjadi pelajaran buat mereka untuk bisa minimal mempelajari Islam dulu lah. Nggak perlu masuk dulu deh. Iya, gitu kan. betul. Pelajari dulu Islam. Cari tahu aja. Cari tahu dulu. Iya. Kita nggak maksa kok, gitu kan? Nggak maksa seperti tadi guru BK, terus siapa senior di Taruna, iya, gitu kan? betul. Sampai kayak gitu-gitu kan. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan hidayah. Amin. Makasih Bang Ginting udah mau cerita. Mudah-mudahan jadi inspirasi dan motivasi buat kita semua. Terima kasih Bang. Sama-sama Mas. Masya Allah, luar biasa sahabat wakaf. Tadi kisahnya Bang Ginting itu saya nggak nyangka kalau Bang Ginting itu bisa mengadu argumentasi sama 6 pendeta loh, luar biasa ya. Tapi nggak ada yang bisa jawab pertanyaan Bang Ginting. Padahal beliau itu baru syahadat itu baru sekitar 1 atau 2 tahun. Tidak seperti kita yang katakanlah sudah bertahun-tahun mempelajari Islam, yang belum bisa mendebat pendeta. Tapi beliau bisa ya. Subhanallah, ini Masya Allah, ini kuasa Allah, ini luar biasa. Jadi buat sahabat semuanya, mudah-mudahan konten ini bisa menjadi manfaat, inspirasi dan motivasi bagi kita semuanya. Dan mudah-mudahan juga sahabat semuanya bisa istiqomah di dalam keimanan Islam. Jangan lupa terus dukung channel kami dengan subscribe, like, komen, dan share untuk bisa memberikan lebih banyak lagi ya konten-konten yang bermanfaat bagi kita semuanya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sedang di perjalanan menuju Desa Berungai, Desa Semuntai, Kecamatan Sepau. Alhamdulillah tadi kita dari Kabupaten Sintang setelah melakukan perjalanan selama 3 jam dan kondisi jalannya ya seperti ini. Seperti para wakil semua lihat bahwasanya rintangannya ya ini jalan yang berlubang. Sudah ditunggu oleh para mualaf yang alhamdulillah berjumlah 17 orang, yang dimana kita akan melakukan berbagai kegiatan di sana. Ya, ini yang pertama adalah melakukan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Melakukan sunatan massal untuk para mualaf tadi, kemudian kita akan melakukan pembagian zakat. Tak lupa yang penting bahwasannya kita ke sana itu akan membagikan Al-Quran, karena kali ini merupakan wakaf Al-Quran dominan untuk Muslim pedalaman di Kalimantan Barat.